Bisa ke Turki, 100% sponsorship, free Turki trip, mendapatkan investasi, bahkan bisa untung dengan just tip dan endorse. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Nah, gimana ya caranya aku dapetin yang tadi aku sebutin? Oke, teman-teman. Nah, ini kayaknya bagian dagingnya nggak sabar kalian tunggu-tunggu. Jadi ini tips and trick aku untuk dapetin sponsorship dari beberapa kali percobaan yang aku terima, teman-teman. Jadi mungkin percobaan pertama aku belajar A, kemudian percobaan kedua aku belajar B, dan seterusnya. Jadi memang ada akumulasi dari semuanya sampai aku bisa dapetin sponsorship gitu. Ya, aku yakin bahwa itu bukan kegagalan sih sebenarnya, tapi percobaan-percobaan aja. Nah, ini dia tips and triknya untuk dapetin sponsorship. Nah, jadi yang pertama kali harus kalian lakukan setelah kalian dapat LOA atau Letter of Acceptance dari pihak Istanbul Youth Summit, kalian jangan lupa untuk bikin sponsorship flow atau deadline kapan aja sih kira-kira kalian mau coba untuk melakukan berbagai macam usaha kalian buat dapetin sponsor. Tapi memang baiknya sih saranku, sebelum kalian dapat LOA pun gitu ya, Letter of Acceptance bahwa kalian diterima di IYS atau IWS, kalian itu udah bikin kayak gini gitu, sehingga kalaupun nanti udah diumumin kalian dapat LOA-nya itu jauh lebih cepat gitu kan, ngambil atau nyuri start lebih dulu. Jadi teman-teman kurang lebih kayak gini gambarannya. Jadi yang pertama tuh teman-teman tentuin dulu targetnya, kira-kira teman-teman itu bakal nargetin siapa aja sih si sponsornya gitu, yang kurang lebih relate juga sama project yang teman-teman bawain. Nah, kemudian yang kedua, persiapkan berkasnya. Nah, persiapkan berkasnya itu apa aja? Tadi sama kayak pengalaman aku, jangan sampai kita lupa untuk bikin surat pengantar. Ini penting banget, terutama untuk pihak pemerintah, karena kalau pemerintah tuh bener-bener harus birokrasi banget, karena harus rapi gitu membuat semuanya gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada juga proposal. Dan kalau aku sih nyiapin CV juga, tapi nanti aku bakal obrolin lagi di bagian belakang. Habis siapin berkas, ya tentunya berkasnya dikirim. Nah, dikirimnya ini cukup lama ya, kurang lebih mungkin 2-3 minggu. Jadi kalau bisa, misalnya minggu ini kalian mau coba kirim ke 10 misalnya, minggu depan kalian kirim ke 10 lagi, dan seterusnya gitu. Jadi ya nggak apa-apa nyicil, semakin banyak semakin bagus gitu, karena kan peluangnya juga akan semakin gede. Setelah itu yang keempat adalah follow up proposal. Nah, jangan lupa kalau setiap minggu kalian udah ngirim, kalian follow up proposalnya. Jangan sampai kalian ngirim hari ini terus kalian 2 minggu lagi baru follow up. Karena apa? Ini untuk antisipasi supaya ibarat kata tuh mereka tuh inget gitu bahwa kita tuh udah masukin proposal loh, baik by email ataupun langsung secara fisik gitu. Kalau misalnya orang kan semakin sering di reminder, semakin inget ya teman-teman. Follow up, jadi setelah kirim follow up cepat, tapi jangan terlalu cepat juga, misalnya 3 hari ya setelah itu gitu, paling minimal. Nah, setelah itu baru ada pencairan dana pembayaran tahap 1. Misalnya kalian bayar sekian ya, ini aku cuma asumsi aja ya teman-teman, ini mungkin berbeda tahun-tahun tahun-tahun ke depannya dan lain sebagainya. Intinya kalian kalau bisa selama 3 minggu pertama atau 2 minggu pertama itu udah bisa mencapai target untuk pembayaran tahap 1 dulu gitu. Karena kalau misalnya kalian nggak bayar tahap 1 udah dianggap nggak ikut kan gitu. Tapi jangan khawatir juga, kadangkala berdasarkan pengalamanku itu kalian walaupun memang belum bisa pembayaran tahap 1 tuh, kalian bisa jatuhnya ikut yang self funded gitu. Nah, tapi nanti term and conditionnya kalian cek lagi di Buklat yang terbaru ya, karena mungkin aja tiap tahun ada perubahan. Aku disclaimer dulu. Nah, setelah itu baru pencairan dana tahap 2. Nah, bikin dana tahap 2 itu juga jadi target kalian gitu. Jadi kalau bisa sih sebelum tanggal pembayaran tahap 1 tuh ya H-3 tuh kayak udah terkumpul, misalnya awalnya tuh bayar tahap 1 2.100.000, terus tahap 2 3.700.000 gitu. Jadi itu ibarat katanya teman-teman. Nah,
Terus udah gitu event IYS deh, kalian udah gitu bikin feedback untuk sponsorship. Nah, jangan lupa untuk dibikin feedbacknya juga, karena apalagi pihak swasta itu biasanya butuh sekali feedback dari sponsor kalian. Buat apa sih sponsorin Anda kalau nggak ada feedbacknya gitu kan. Nah, terakhir coba laporan sponsorship. Jadi teman-teman juga harus bikin laporan sponsorshipnya sebagai pertanggungjawaban ke orang yang udah kasih sponsor dong. Itu kurang lebih sponsorship flow-nya. Jadi teman-teman kalau bisa, kalau udah bikin flow ini harus benar-benar tepat ya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh molor. Ya jadi kalau misalnya molor, kemungkinan kan kita nggak mencapai target yang pembayaran tahap 1 dan tahap 2 gitu. Nah, terus siapa sih kira-kira target calon sponsornya? Jadi kalau aku pribadi ngebagi jadi 4 ini. Yang pertama adalah pemerintahan. Jadi kalau pemerintahan itu coba sebanyak-banyaknya, dari pemerintahan pusat, Kemenpora, Kemendikbud, pemerintahan daerah, dinas-dinas dan lain sebagainya. Ya, semakin banyak kalian tebar jaring, maka kemungkinan untuk dapat pendidikan juga semakin besar kan. Jadi sebanyak-banyaknya aja, karena kita nggak tahu yang mana yang duluan di ACC terlebih dahulu gitu. Itu dari pemerintahan. Nah, tapi yang perlu jadi catatan ketika ngomongin dari pemerintahan, itu bisa aja ya ada invest, kalian berangkat dulu pakai uang pribadi, terus nanti uangnya cair setelah kalian pulang gitu teman-teman. Itu benar-benar sangat worst case, tapi bisa jadi kalian juga dapetin dari awal dulu gitu. Itu aku reminder aja. Nah, terus yang kedua ada dari NGO atau yayasan. Nah, ini kan kayak lebih ke organisasi non-profit, yayasan yang dia punya CSR atau dia punya alokasi untuk dana-dana pendidikan gitu. Nah, ini kan termasuk pendidikan ya di summit ini gitu. Kalian bisa cari mungkin di kayak di Yayasan Darut Tauhid, terus Basnas RI, Rumah Zakat, yayasan perusahaan. Ya, biasanya perusahaan itu kan punya yayasan juga. Saya ada perusahaan PT, terus dia punya yayasan juga. Biasanya juga punya alokasi untuk pendidikan. Jadi kalian coba arah ke sana gitu teman-teman. Nah, yang ketiga adalah perusahaan swasta. Nah, perusahaan swasta ini yang perlu kalian garis bawahi, peluang paling besar itu adalah perusahaan yang punya dana CSR. Nah, biasanya yang punya dana CSR ini juga punya alokasi untuk pendidikan. Tapi boleh jadi teman-teman yang punya dana CSR ini mereka udah punya alokasinya sendiri, misalnya mereka ngadain program beasiswa dan lain sebagainya. Jadi jangan berkecil hati kalau tiba-tiba tetot kalian nggak dapet gitu. Mungkin di listing, kalau saranku sih coba listing yang terdekat dulu dari wilayahnya teman-teman gitu, yang terdekat dulu. Biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan yang daerah yang deket-deket kan biasanya mereka mau bantuin anak muda yang sekitar dong. Atau juga teman-teman cek, banyakin referensi di Google ya, perusahaan mana aja sih yang punya dana CSR, cari emailnya, cari kontaknya dan lain sebagainya, gimana sih caranya untuk ngajuin sponsor. Terus yang kedua adalah cari perusahaan yang punya value yang sama dengan ide teman-teman. Kalau misalnya idenya teman-teman tentang ekonomi, ya teman-teman coba cari perusahaan yang bidangnya ekonomi juga gitu, relate. Atau misalnya bidangnya kesehatan, itu juga cari perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang kesehatan gitu teman-teman. Jadi itu akan sangat relate dan akan ngebantu teman-teman, karena teman-teman tuh bantuin juga mereka dalam bidang tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah dari UMKM. Nah, dari UMKM itu jangan sampai disepelein teman-teman. Ini yang aku rasain ketika ibaratnya aku coba berangkat kemarin, aku coba open endorsement. Itu tuh walaupun ibaratnya jumlahnya nggak sebesar pemerintahan atau perusahaan swasta, tapi aku bisa ngumpulin sebanyak-banyaknya kolam itu. Jadi kan aku nggak ngumpulin 1 atau 2 UMKM doang ya, tapi aku ngumpulin banyak. Walaupun kecil-kecil, tapi dikumpulin jadi banyak, alhasil bakalan banyak gitu. Coba teman-teman tawarin, kalau misalnya aku sih bikin endorsement gitu, kayak aku upload di Instastory, minta bantuan teman-teman untuk share juga. Intinya sih aku mau open endorsement dan aku bilang aku bakal kemana aja, misalnya destinasinya A, B, C, D, E, F, G, H. Dan juga teman-teman kalau misalnya dia atau UMKM tersebut pengen di destinasi ini nih ada salju, nah itu tuh sama aku dibeda-bedain gitu tarifnya. Jadi itu yang ngebuat kayak kita punya positioning untuk negosiasi sama mereka bahwa kita tuh bakal ngasih perfect untuk mereka.
gitu. Dan bahkan mereka tuh bisa request, aku mau ngomong apa aja sih ketika aku lagi ada di sana. Tuh, mereka bisa request tempat, bisa request apa yang mau disampaikan, itu juga bisa gitu. Dan juga kira-kira aku mau share di mana, itu juga bisa mereka request. Jadi kan kecil-kecil tapi banyak kan, lumayan ya. Bahkan aku tuh untung lumayan gede loh dari endorsement ini dan juga dari Just Tip, teman-teman. Itu untuk target calon sponsor. Nah, terus gimana dong tips untuk pembuatan proposal itu sendiri? Jadi yang pertama, jangan sampai lupa, kalian wajib banget masukin ini. Karena apa teman-teman, kalau misalnya nggak dimasukin, percuma kalian mau bikin proposal untuk sponsor. Nah, jadi aku kasih tahu dulu, yang pertama itu adalah kalian harus masukin feedback. Jadi feedback itu kalian coba bikin kayak kalian lagi nyari sponsor sebuah acara. Misalnya kalian ada yang gold, silver, platinum, dan lain sebagainya. Nah, setiap elemen itu ya, kalau bisa dibilang kalian coba bikin listing sebanyak-banyaknya feedback yang mau kalian kasih. Nah, untuk level paling tinggi atau dia yang ngasih sponsor paling tinggi, misalnya 100%, maka dia akan dapetin semua dari feedback yang bakal teman-teman kasih gitu. Kemudian nanti kalau misalnya semakin berkurang lagi, misalnya nggak semuanya sih 3/4 dari semua feedback yang mau teman-teman kasih, itu ibaratnya dia hanya dapat sekian, ketika dia dapetin feedback seperti itu, maka teman-teman bakalan maka teman-teman bakal dapetin uang berapa gitu ya, berapa persennya. Jadi nggak full 100%. Gitu terus sampai paling kecil gitu teman-teman. Nah, itu yang pertama, feedback. Yang kedua adalah anggaran. Nah, aku saranin untuk anggaran ini teman-teman coba untuk bikin 2. Yang pertama adalah anggaran yang paling minim budget untuk pegangan teman-teman sendiri, dan yang kedua adalah anggaran yang benar-benar teman-teman harapkan gitu. Jadi yang pertama benar-benar sesuai realita atau realistis, dan yang kedua adalah ekspektasinya teman-teman mau seperti apa anggarannya. Dan jangan sampai lupa, anggarannya jangan ngawang-ngawang ya, tapi memang jelas teman-teman mau pergi kemana, ngeluarin apa aja dan lain sebagainya, itu udah benar-benar harus teman-teman listing sebaik mungkin. Nah, yang ketiga adalah cetak dan desain dengan menarik. Proposalnya harus dilakuin seperti itu. Kalau misalnya aku pribadi, apa yang aku lakuin, jadi kan gini, disclaimer dulu, bahwa dari pihak penyelenggara itu ngasih proposal ke teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman desain ulang proposal itu. Jangan plek-plek sama persis sama proposal yang teman-teman dapetin. Kayaknya kurang effort gitu teman-teman. Jadi yang teman-teman lakuin adalah desain ulang. Ya, kata-katanya copy paste, tapi teman-teman bikin desainnya yang lebih menarik. Nah, setelah itu teman-teman cetak. Nah, kalau misalnya aku lakuin cetak dengan garis bawah adalah perusahaan-perusahaan yang menurut aku itu benar-benar punya potensi gede banget untuk aku dapetin dana dari dia gitu. Maupun juga dengan pemerintahan. Nah, itu kalau misalnya teman-teman tahu, aku nyetaknya itu berupa apa? Jadi aku nyetaknya itu berupa proposal yang cukup tebal. Dia hard copy, jadi setiap lembarnya itu nggak kertas biasa, tapi hard copy. Dan ketika orang membuka halaman pertama kali, itu yang muncul adalah Hagia Sophia, aku bikinnya itu. Dan ada balon udara juga. Dan itu bentuknya 3 dimensi. Jadi ketika orang buka proposalnya, maka yang keluar adalah 3 dimensi pop-up dari Hagia Sophia dan juga balon udara. Sehingga kan sebenarnya itu adalah first impression ketika orang pertama kali ngebuka proposal kita. Menarik banget gitu. Seniat itu, berarti dia juga ngelakuin ini tuh bener-bener niat loh gitu. Itu kayak first impression yang menurutku sangat baik gitu. Sehingga mereka pun udah mulai ke track atau attention mereka tuh ada di kita semua gitu, bahwa memang kita tuh seniat itu bikin proposal dan seniat itu buat berangkat gitu. Jadi itu yang aku lakuin. Dan itu aku juga coba klasifikasiin. Yang aku cetak seperti itu yang memang tadi bener-bener potensinya gede untuk aku dapetin sponsor, aku kirim ke mereka. Dan
kalau misalnya aku lihat kayaknya nih nggak terlalu wah juga, nggak apa-apa deh, aku bikinnya versi jeli ring biasa gitu, yang cuma 10.000 kalau nggak salah. Itu untuk yang ketiga. Yang terakhir adalah destinasi. Jadi kalian harus nulisin semua destinasi yang mau kalian tuju, apa yang akan kalian lakuin sedetail mungkin. Nah, ini juga destinasi berfungsi untuk mereka punya gambaran kalian tuh mau kemana aja waktu di sana. Jujur, aku bener-bener nulisin semua destinasi yang ingin aku datengin, teman-teman. Dari mana? Hagia Sophia, Blue Mosque, kemudian FGS, kemudian juga Torquay Palace. Pokoknya semua yang mau aku datengin, aku bikin gambarannya, dan aku tulis aku mau ngapain aja. Nah, aku nyangkutin sama feedback yang mau aku kasih ke mereka di destinasi-destinasi itu. Itu salah satu trik yang bikin spesifik banget proposal yang kalian punya gitu. Jadi intinya, make it clear, make it realistic gitu. Jangan terlalu ngomong juga. Ya, tips untuk buat proposal. Nah, terus ada berkas lainnya yang nggak kalah pentingnya, teman-teman. Ada juga yang kita sebut sebagai yang pertama adalah letter of acceptance. Ini yang tadi aku singgung, LOA. Jadi ini sebenarnya adalah bukti di mana yang nunjukin bahwa teman-teman tuh adalah delegasi yang udah lolos seleksi, sehingga orang bakal percaya bahwa Anda tuh delegasi terbaik loh dari Indonesia, seperti itu. Pertama LOA. Yang kedua adalah surat pengantar. Nah, surat pengantar ini kalau bisa dibuat dua, surat berbahasa Inggris dan surat berbahasa Indonesia. Jadi intinya di dalam surat ini tuh nunjukin kalau kalian tuh memang delegasi gitu. Nah, dapetnya dari mana? Waktu itu aku minta ke jurusan dan kemahasiswaan gitu. Aku minta bantuan untuk bikin surat pengantar bahwa nunjukin aku tuh sebagai delegasi. Nah, setelah itu nanti surat pengantarnya aku coba tambahkan bersama proposal, dan aku kirim gitu. Ketiga adalah CV atau curriculum vitae. Nah, ini teman-teman coba deskripsiin diri teman-teman secara pribadi, dari mulai siapa teman-teman, terus juga apa aja pengalaman teman-teman, terus apa aja pencapaian teman-teman dan lain sebagainya. Ini juga kalau bisa didesain semenarik mungkin supaya bisa menarik perhatian mereka. Intinya ini yakinin mereka bahwa ini tuh orang yang kita sponsorin, bukan orang biasa aja gitu. Jadi teman-teman harus ngelakuin personal branding di sini. Itu melalui CV. Nah, ini teman-teman juga bisa cari referensi gimana sih caranya bikin CV yang menarik dan lain sebagainya. Cari juga referensi-referensi orang-orang yang mau mulai kerja mungkin. Nah, itu bisa banget teman-teman coba untuk tiru seperti apa cara bikin CV yang menarik, bukan sekedar nuangin deskripsi diri teman-teman. Dan yang terakhir adalah portofolio. Portofolio ini aku biasanya lampirin berupa foto-foto yang mana itu nunjukin pengalaman-pengalaman aku, entah pengalaman public speaking, pengalaman business competition dan lain sebagainya. Intinya yang bisa membuat orang tuh percaya bahwa CV teman-teman tuh bisa didukung sama portofolionya teman-teman dengan dikasih gambaran apa sih yang kira-kira teman-teman udah lakuin. Itu dia teman-teman. Jadi kalau misalnya aku mau sampein, jangan sampai berhenti untuk mencoba, terus aja coba, karena kita nggak tahu kesempatan kita datangnya kapan gitu. Dan yang kita tahu bahwa tugas kita hanyalah berikhtiar, sisanya adalah serahkan sama Allah gitu. Jadi do your best and let God do the rest, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang aku titipin ke teman-teman, pokoknya coba bayangin aja gitu ya, salah satu ikhtiarnya. Aku inget banget ikhtiarnya dari Siti Hajar ya. Itu Siti Hajar mau coba untuk mencari air minum untuk anaknya, yaitu Nabi Ismail kecil. Dan ikhtiar tuh berusaha lari-lari kecil ya dari Bukit Safa atau Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Itu sebanyak kurang lebih 7 kali. Nah, kan udah ikhtiarnya tuh jauh gitu ya teman-teman. Ternyata pas udah balik lagi, ternyata akhirnya keluar nggak jauh dari kakinya Nabi Ismail gitu. Jadi ibaratnya ya boleh jadi kita ikhtiarnya di mana, dapetinnya di mana, sama kayak cerita aku di percobaan tadi yang terakhir. Oke teman-teman, itu dia beberapa cerita aku. Semoga pengalaman aku bisa membuat
referensi atau berbagi referensi ke teman-teman, belajar dari kegagalanku, bisa jadi teman-teman bisa lolos dan bisa berangkat ke Turki tentunya. Kalau begitu teman-teman, untuk bisa nambah motivasi, jangan lupa tonton video aku yang lain ya, tentunya keseruan selama di Turki. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.